Perkenalkan, nama saya Taruna Dwi Putra Anugrah dengan NIM 2012-510. Di sini saya akan mereaksi sebuah video yang berjudul "Kenapa sih orang-orang memiliki kepribadian yang berbeda di medsos?" Tak perlu waktu lama, kita ke video tersebut. Perkembangan teknologi membuat banyaknya aplikasi media sosial yang bermunculan. Media sosial bukan hanya sekedar tempat untuk mendapatkan informasi, bisa juga digunakan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi. Tapi tahukah Anda, media sosial sudah menjadi tempat bagi sebagian orang mencurahkan isi hatinya. Sebentar-sebentar, update status, terkesan sedang ingin mendapat perhatian seseorang. Bahkan muncul istilah media sosial mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Lantas, benarkah media sosial merubah perilaku seseorang dan bagaimana cara mengatasinya? Dr. Darmawan, spesialis kedokteran jiwa, akan memaparkannya untuk Anda di segmen kali ini. Yuk kita simak. Ya, jadi faktor biologi itu adalah fungsi otak, bawaan ya, misalkan sifat-sifat bawaan dari orang tuanya ya. Kemudian kalau misalkan psikoedukasi itu yang membentuk dia punya psikologi dan juga edukasi yang dia dapat selama tumbuh kembangnya dia ya. Jadi dia sekolah ya, lingkungan itu sosial budaya itu adalah lingkungan di mana dia itu tumbuh dan berkembang. Di situ akan mempengaruhi juga dia punya pandangan dan dia punya perilaku, dia punya sikap seperti itu yang membuat nanti tercermin di dalam tindakan-tindakannya dia. Nanti dari perilaku itu ya berhubungan dengan konteks lingkungannya, pengalaman-pengalaman hidupnya, itu nanti dia akan melihat bahwa dia nantinya mau kemana. Dia harus menemukan tujuan hidupnya yang bermakna buat dirinya dia. Seperti itu tuh yang membuat orang nanti mulai memikirkan tentang tujuan hidup. Nah, banyak orang memang hidupnya cuma dijalani begitu saja, sehingga dia tidak sempat atau tidak pernah memikirkan atau merenungkan sebetulnya tujuan hidup dia untuk apa. Kemajuan teknologi membuat kemudahan untuk mengakses banyak media sosial, mulai dari mencari informasi atau bahkan melakukan transaksi dengan berbelanja. Lantas apa ya pengaruh media sosial bagi perubahan sosial seseorang? Kalau misalkan kita bicara perubahan perilaku seseorang lewat media sosial, itu yang sering adalah yang paling bahaya membuat orang menjadi adiksi, ketergantungan sama media sosial. Dia setiap saat ada dorongan untuk ngecek dia punya apps media sosial. Kalau dia nggak ngecek, dia merasa ada yang kurang, dia gelisah, dia sampai nggak bisa konsentrasi. Yang membuat orang berubah lagi sikapnya menjadi lebih konsumtif. Karena di media sosial banyak sekali sebetulnya dagangan, jualan. Sehingga dia terpengaruh, lalu dia menjadi lebih berani mengeluarkan uang mengikuti iklan atau endorser dari influencer-influencer. Lalu kemudian juga membuat dia itu menjadi dapat informasi yang mudah mendapatkan hoax. Dari media sosial itu kan banyak informasi-informasi ya, sehingga kalau dia yakini langsung tanpa dia cek dan recheck, atau mungkin dia waktu ngecek lagi tetapi ngecek melalui media sosial yang digunakan yang sama untuk menyebarkan hoax itu, dia bisa terhasut ya. Nah, jadi pola pikirnya berubah, melenceng. Nah, jadi ini yang kita harus hati-hati, di mana media sosial itu secara unconscious membawa orang menjadi bukan dirinya lagi atau bahkan bisa menghasut. Ya, jadi hal-hal seperti ini harus betul-betul kita berhati-hati, waspada ya. Walaupun tidak waspada berlebihan nanti jadi paranoid, tetapi kita tetap waspada dan dengan bijak bisa membedakan mana yang realita, mana yang bukan, mana yang hoax, mana yang sebenarnya. Kemudian hal-hal yang lain juga, mana yang benar, mana yang salah, itu harus betul-betul disaring. Tadi saya katakan bahwa orang itu kadang tidak bisa merenung untuk menemukan tujuan hidupnya. Kenapa? Karena saat ini
dengan globalisasi, dengan media sosial itu membuat hidup kita ini itu seperti mengikuti begitu saja apa yang ada dari media sosial yang memberikan informasi-informasi yang sangat banyak, sehingga dari informasi-informasi itu kalau nggak dicerna, nggak direnungkan, itu diikutin begitu saja. Akibatnya ditelan mentah-mentah informasi itu dan akhirnya membentuk perilaku masyarakat, individu sesuai dengan informasi yang diberikan melalui media sosial tersebut. Video ini benar-benar jadi pengingat keras buat kita semua. Di era digital ini sangat mudah bagi kita semua untuk terjebak dalam kepribadian semu, hanya demi validasi orang lain. Dr. Darmawan mengingatkan bahwa kesehatan mental kita jauh lebih berharga daripada jumlah likes atau pengikut di dunia maya. Jangan sampai kita kehilangan jati diri hanya karena terlalu sibuk mengikuti tren atau terobsesi pada standar hidup orang yang lain yang belum tentu nyata. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat, bukan sebagai tuan yang mengendalikan hidup kita. Lebih baik dikenal karena kebaikan dan integritas di dunia nyata, daripada dipuja-puja di dunia maya namun merasa kosong di dalam jiwa. Cukup sekian reaksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.